Selamat pagi anak-anak. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan semangat mengikuti pembelajaran meski dari rumah. Tapi harusnya lebih semangat belajar di rumah. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi grafik, fungsi logika, fungsi lookup dalam Microsoft Excel. Pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi grafik. Fungsi grafik untuk mendapatkan tampilan data yang menarik. Nah, grafik ini digunakan untuk mendapatkan tampilan data yang lebih menarik. Microsoft Excel atau paket pengolah angka telah menyiapkan salah satu fasilitas untuk menampilkan data dalam bentuk grafik. Seperti yang sudah kalian lihat di layar, Ibu di sini sudah memiliki data penjualan sepeda motor Dealer Jaya tahun 2017. Ini merupakan data dalam bentuk tabel. Ada 5 jenis merek motor dan total penjualan di masing-masing wilayah tahun 2017. Ada Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang. Honda CB150R total penjualannya di Jakarta tahun 2017 adalah 750.000. Kawasaki total penjualannya di Bandung pada tahun 2017 adalah 250. Dan seterusnya. Ibu yakin dan percaya pasti kalian sudah bisa membaca data dalam bentuk tabel ini. Sekarang, dalam fungsi grafik, Ibu akan mengubah data daftar penjualan sepeda motor ini menjadi dalam bentuk grafik. Agar lebih menarik tampilannya tentunya, dan minat pembaca juga lebih banyak ya. Langkah-langkahnya adalah pertama kalian blok dulu merek motor di sel B5, merek motor, lalu total penjualan di masing-masing daerah. Nah, seperti yang sudah kalian lihat, ini pilih seluruhnya dari merek motor sampai dengan total penjualan di wilayah Semarang. Nah, setelah dipilih semuanya, selanjutnya pilih menu insert dan pilih kolom. Menu insert dan submenu kolom. Nah, di sini sudah tampak tampilan berbagai jenis grafik. Kalian bisa memilih tampilan grafik seperti ini, atau yang berbentuk kerucut juga bisa, yang berbentuk tabung juga bisa. Nah, Ibu akan coba pilihkan yang berbentuk persegi 4 ini ya. Nah, tinggal kita klik dan pilih dengan bantuan mouse. Nah, sudah datanya sudah dalam bentuk grafik. Cara membaca data ini tentunya kalian pasti paham ya cara membaca grafiknya. Di sini sudah ada keterangannya untuk warna-warna dari setiap persegi panjang ini. Untuk Honda CB150R itu persegi panjang yang berwarna biru tua. Itu menandakan Honda CB150R. Nah, untuk di setiap wilayahnya di sini juga sudah dicantumkan. Ini merupakan data penjualan sepeda motor di Jakarta, ini di Bandung, Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang. Ibu yakin kalian sudah bisa membaca grafik ini. Untuk mendapatkan tampilan grafik yang lebih menarik, kita dapat mengeditnya atau merubah-ubahnya di submenu chart layout. Nah, di sini sudah kalian lihat. Nah, ini ada berbagai jenis tampilan grafik.
agar grafik yang kalian buat lebih menarik, lebih mudah dipahami, sehingga informasi yang ada di dalam grafik mudah tersampaikan kepada masyarakat. Sini contohnya jika kalian ingin memilih grafik chart layout ini layout 6, tampilan grafik kalian akan nampak seperti contoh ini. Di sini sudah disediakan. Nanti kalau kalian memilih layout 6 akan tampilan grafik kalian akan seperti ini. Ibu contohkan memilih layout 4. Nah, tinggal diklik dengan bantuan mouse. Akan nampak seperti ini grafiknya. Ibu yakin kalian sudah bisa ya membaca grafik ini. Ini merupakan Honda. Di Jakarta penjualannya sebanyak 750 buah. Ini merupakan Honda Vario 150 di Bandung. Total penjualannya 900. Bisa dibaca ya. Nah, jika kalian ingin menuliskan judul grafiknya. Nah, jika kalian ingin menuliskan judul grafiknya, kalian tinggal mengubahnya di chart layout. Tinggal pilih tampilan grafik mana yang setidaknya bisa berisi judul. Nah, ini contohnya. Ini merupakan tanda bahwa grafik ini bisa dikasih judul. Bisa kalian lihat ya. Nah, Ibu contohkan dengan menggunakan layout 8. Tinggal klik di sini. Nah, chart title ini diklik bisa kita ganti dengan judul grafik yang kita buat. Nah, daftar penjualan sepeda motor tahun 2017. Bisa kalian rubah, dan ukuran hurufnya bisa kalian edit di menu home, di font size bisa lebih kecil. Nah, mudah ya. Ibu yakin kalian semua pasti paham, dan jika praktek pasti bisa ya. Ya, Ibu lanjutkan ke sheet 2 untuk penjelasan fungsi logika. Fungsi logika ini itu digunakan untuk menguji persyaratan di dalam sel ya. Fungsi logika itu ada 3, ada fungsi if ganda, ada fungsi logika AND, dan ada fungsi logika OR. Nah, untuk materi lebih jelasnya itu ada di source file Google Classroom yang sudah Ibu kirimkan. Fungsi if ganda ini digunakan jika jumlah perbandingan itu lebih dari 3 di dalam selnya. Fungsi logika AND itu digunakan untuk membandingkan 2 buah atau lebih perbandingan. Nanti akan memunculkan datanya. Bila sesuai dengan kriteria akan benar, jika tidak sesuai dengan kriteria akan salah. Nah, agar kalian tidak bingung, Ibu akan cocokkan dengan langsung mengaplikasikannya di data yang sudah Ibu miliki. Ibu memiliki data nilai kelulusan siswa SMK Merdeka. Ini merupakan contohnya ya. Ada 5 siswa di sini dengan nilai yang berbeda-beda, dan absen. Absennya ini BA, artinya kita simbolkan saja siswa yang mengikuti pembelajaran penuh di setiap pertemuan itu absennya A. Jika siswa yang mungkin izin atau ada 1 kali pertemuan yang tidak diikuti, itu absennya B. Itu arti dari absen A, B ini ya, biar kalian tidak bingung. Selanjutnya kita akan mencari kelulusan siswanya, lalu predikatnya,
hasilnya dan sarannya menggunakan fungsi logika. Untuk mencari data keempat ini dari masing-masing sub ini, dari kelulusan, predikat, hasil, dan saran, itu ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi. Ini contohnya kriteria yang pertama untuk kelulusan. Kelulusan itu kriterianya jika nilai lebih besar atau sama dengan 70 maka lulus. Selain itu, maka remedi. Jadi di sini di kelulusan, siswa yang nilainya lebih besar atau sama dengan 70, dia akan lulus. Selain itu, maka akan remedi. Ya. Dengan data yang hanya sedikit 5, kalian pasti tahu jawabannya 85, siswanya lulus. 70 siswanya lulus karena lebih besar dari 70 atau sama dengan 70. 90 siswanya lulus, 65 siswanya tidak lulus. Nah, ini Ibu contohkan hanya 5. Hanya 5 kalian mungkin mudah untuk mengetahui kelulusannya. Namun apabila datanya banyak, bisa sampai puluhan atau bahkan ratusan. Kalau dalam satu sekolah itu kan siswanya sampai ratusan. Sulit jika secara manual. Nah, digunakanlah fungsi logika dalam Microsoft Excel agar memperoleh datanya lebih cepat. Nah, caranya agar lebih cepat adalah dengan fungsi logika. Langkah-langkahnya, letakkan pointer kalian pada sel D4, lalu ketikkan rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan if, kurung buka, lihat kriterianya. Jika nilai adalah di kolom B4. Jika nilainya lebih besar atau sama dengan 70, titik koma, tanda petik 2, lulus. Petik 2 kembali, titik koma, maaf. Nah, petik 2, tanda titik koma, petik 2, selain itu remedi, tanda petik 2 lagi, dan kurung tutup. Ini rumusnya ya, sama dengan if jika kurung buka B4, ini merupakan sel nilai, jika nilainya lebih besar sama dengan 70, titik koma, tanda petik 2 maka kan lulus, tanda petik 2, titik koma, selain itu tanda petik 2, remedi, tanda petik 2 kembali, dan kurung tutup. Lalu tekan enter pada keyboard. Nah, langsung dia muncul secara cepat. Nah, untuk memperoleh kelulusan siswa yang lain, langkahnya dengan cara letakkan pointer kalian pada ujung sel ini, dapat kalian lihat di layar. Nah, jika sudah terlihat tanda plus, nah sudah tanda plus seperti ini, baru kita copy ke bawah, seret dengan bantuan mouse. Nah, ada satu siswa yang remedi 65 karena nilainya kurang dari 70. Paham ya? Ibu lanjutkan mengenai predikat. Predikat kriterianya, jika nilai akhir sama dengan atau lebih besar dari 80, maka predikatnya baik. Jika antara 70 sampai dengan 79, maka cukup. Selain itu, maka akan kurang predikatnya. Nah, ini menggunakan rumus logika fungsi if ganda karena ada 2 di sini. Jika lebih besar sama dengan 80, baik. Yang kedua, antara 70 sampai dengan 79 cukup. Jadi menggunakan fungsi if ganda. Langkahnya, letakkan pointer kalian pada sel E4, lalu ketikkan sama dengan if nilai pada sel B4, pilih lebih besar sama dengan 80,
titik koma, baik, titik koma kembali, tanda petik 2, if, tanda kurung buka, jika nilai, klik lagi pada sel B4, lebih besar atau sama dengan 70, titik koma, tekan predikatnya cukup. Petik 2. Selain itu kurang. Nah, petik 2, kurung tutup. Nah, ini kurung tutupnya hijau. Nah, lagi kurung tutup lagi sekali. Sampai kurung tutup yang akhir berwarna hitam. Ini rumusnya ya, sama dengan if jika kurung buka B4 ada nilai. Jika nilai lebih dari sama dengan 80, titik koma, tanda petik 2 baik, tanda petik 2 kembali, titik koma, if jika kurung buka nilainya kurang dari sama dengan 70, tanda titik 2, titik koma, tanda petik 2 cukup. Tanda petik 2 kembali, tanda titik koma, selain itu kurang. Lalu tekan enter pada keyboard. Langsung dia dengan cepat muncul. Nah, untuk mengetahui predikat siswa yang lain, sama halnya seperti tadi, kita copy rumusnya ke bawah dengan bantuan mouse. Letakkan pointer kalian pada ujung sel sampai ada berubah menjadi tanda plus seperti yang di layar yang bisa kalian lihat. Lalu seret ke bawah dengan bantuan mouse. Langsung dia muncul secara otomatis. 85 adalah baik karena nilai yang lebih besar atau sama dengan 80 adalah baik, sedangkan nilai yang 70 sampai dengan 79 adalah cukup, sehingga 70 di sini cukup, 80 baik, dan 65 itu kurang karena selain 80 dan 70 sampai 79. Jelas ya? Ibu berharap kalian paham penjelasan Ibu. Selanjutnya itu kita ingin mengetahui hasil. Nah, kriteria hasil, jika nilai lebih dari 70 dan absennya A, maka naik kelas. Jika tidak, maka tidak naik kelas. Paham ya? Ini merupakan kriteria hasil. Jika nilainya lebih dari 70 dan absennya A, maka dia akan naik kelas. Jika tidak, maka tidak naik kelas. Menggunakan rumus if, logika, fungsi logika. Langkahnya, letakkan pointer kalian pada F4, lalu ketikkan rumusnya sama dengan if, kurung buka, N. Nah, kita menggunakan fungsi logika N. Dan itu artinya kurung buka, jika nilai, nah kita klikkan kolom nilai, ini nilai B4, jika nilai lebih besar sama dengan 70, titik koma, dan absennya A, absen ya, absen sama dengan A, kurung tutup, titik koma, tanda petik 2, naik kelas, tanda petik 2, titik koma. Selain itu, dia tidak naik kelas, tanda petik 2, kurung tutup. Nah, di sini kurang tanda petik 2-nya. Petik 2. Nih. If kurung buka N, jika nilai B sel B4
lebih besar sama dengan 70. Di sini kriterianya kurang ya. Seharusnya jika nilai lebih atau sama dengan 70. Nah, jika nilainya lebih besar atau sama dengan 70, titik koma, dan ini C4 merupakan absennya. Absennya sama dengan A, tanda titik koma, dia naik kelas. Jika tidak, dia tidak naik kelas. Lalu tekan enter pada keyboard. Tidak naik kelas. Nah, tidak naik kelas ya. Kenapa tidak naik kelas? Karena ada kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, nilainya harus lebih besar sama dengan 70 dan absennya juga harus A. Jadi di sini absennya B, ya tidak naik kelas. Nah, untuk hasil siswa yang lain, kita tinggal copy ke bawah. Diseret ke bawah. Nah, di sini ada 2 siswa yang tidak naik kelas karena kriterianya absennya harus A dan nilainya harus lebih dari 70. Mudah dan cepat ya mendapatkan datanya jika menggunakan rumus. Ibu lanjutkan untuk saran. Saran kita menggunakan fungsi logika OR. Langkahnya, letakkan pointer kalian pada G4, lalu ketikkan rumusnya. Rumusnya sama dengan if, tanda kurung buka, lihat kriterianya. Jika nilai lebih dari 80 atau absennya A, maka pertahankan. Jika tidak, maka tingkatkan. Jadi sama dengan if, or, kurung buka, jika nilai ada di sel B4. Jika nilainya lebih besar sama dengan 80 dan absennya A atau ya di sini ya, maaf, atau absennya A. Jadi biarpun dia mendapatkan nilai 80, dia absennya B, dia akan tingkat pertahankan. Begitu ya. Jadi saran ini dia menggunakan fungsi if atau, karena jika salah satu kriteria dipenuhi, dia dipertahankan. Jika nilainya 70 namun absennya A, dia akan dipertahankan. Karena di sini jika nilai lebih dari 80 atau, makanya digunakan fungsi OR. Karena jika salah satu kriteria dipenuhi, maka akan dipertahankan sarannya. Lanjut ke rumus. Absennya C4 sama dengan A, tanda kurung tutup, tanda titik 2, pertahankan, tanda petik 2, titik koma, dan itu tingkatkan, tanda kurung tutup. Nah, if, jika atau nilainya B4 ini merupakan sel nilainya lebih besar atau lebih besar sama dengan 80, titik koma, atau absennya sama dengan A, maka dipertahankan. Jika tidak, maka ditingkatkan. Lalu tekan enter pada keyboardnya. Nah, dipertahankan ya. Karena salah satu dari kriterianya sudah terpenuhi. Meskipun absennya B,
namun dia memenuhi pada unsur nilai, maka sarannya dipertahankan. Untuk data siswa selanjutnya, tinggal mengcopy rumus yang sudah dibuat dan seret ke bawah dengan bantuan mouse. Nah, semuanya dipertahankan karena saran itu jika salah satu kriteria sudah terpenuhi maka akan dipertahankan. Kalian bisa lihat di sini. Jika nilainya lebih dari 80 atau absennya A, maka dipertahankan. Nilainya 65 tetapi absennya dia terpenuhi A di sini atau absennya A, maka dipertahankan. Maka sarannya semua dipertahankan. Mudah ya, dan mendapatkan datanya juga lebih cepat jika kita bisa menguasai rumus-rumus yang ada di dalam Microsoft Excel. Nah, Ibu harap kalian paham ya. Jika nanti kalian praktek, Ibu yakin anak-anak pasti bisa. Ibu lanjutkan mengenai fungsi lookup. Fungsi lookup ini itu digunakan untuk membaca tabel. Nah, fungsi lookup itu ada dua, anak-anak. Kalian pasti sudah membaca materi yang Ibu berikan di soft file materinya. Fungsi lookup itu ada dua, ada fungsi hlookup dan ada fungsi vlookup. Fungsi hlookup itu digunakan untuk membaca tabel yang letaknya horizontal. Ini tabel yang letaknya horizontal untuk membaca tabel ini. Sedangkan fungsi vlookup itu digunakan untuk membaca tabel yang letaknya tegak lurus atau vertikal. Ini datanya dia vertikal, Indonesia barat ke bawah dia kan tegak lurus, ini vertikal. Sedangkan hlookup itu datanya sejajar, ke samping kan dia, datanya ke samping 25, 20, 30, tidak ke bawah atau tegak lurus. Itu fungsinya. Ibu akan menjelaskannya langsung dengan contoh agar kalian tidak bingung ya. Ibu sudah memiliki laporan penjualan film toko DVD OK tahun 2017. Ada di sini kolom nomor, lalu kode, jenis film, jumlah. Ada kolom harga dan ada total. Kita akan menggunakan fungsi vlookup untuk mengetahui jenis film. Nah, kita mengetahui jenis film. Jenis film ini ada di tabel bantu vertikal. Sehingga kita menggunakan fungsi vlookup karena vlookup digunakan untuk membaca tabel yang letaknya vertikal. IND, kodenya IND berarti jenis filmnya Indonesia. Jadi kita menggunakan tabel bantu vertikal sehingga fungsi yang digunakan adalah fungsi vlookup. Langkahnya, letakkan pointer kalian pada sel C5 lalu tuliskan rumusnya, ketikkan pada keyboard sama dengan vlookup kurung buka, klik kodenya pada sel B5, tanda petik 2, tanda titik koma, lalu pilih tabel bantu vertikal. Sini dari sel A13 ke B13 sampai dengan sel A16 dan B16. Dapat kalian lihat di layar ya, ini dipilih tabel bantu vertikal ini untuk mengetahui jenis filmnya. Lalu tekan F4. Nah, F4 ini merupakan fungsi absolut. Diabsolutkan agar nantinya rumusnya akan terkunci untuk mengetahui jenis film selanjutnya.
Maksudnya rumusnya itu dapat terkunci dan akan sesuai di sel yang akan kita copy. Misalkan kita akan mengcopy rumus yang kita buat ini ke sel C6, itu akan tetap dia terkunci rumusnya sesuai di awal menggunakan tabel bantu vertikal ini. Lalu titik koma 2 titik koma 0, lalu kurung tutup dan tekan enter pada keyboard. Cepat ya. IND merupakan jenis film Indonesia. Ini sesuai dengan tabel bantu vertikal ini. Untuk mengetahui jenis film selanjutnya, kita tinggal mengcopy rumusnya ke bawah. Dengan bantuan mouse kita seret ke bawah. Nah, sudah ya, hasilnya sudah terlihat di sini. BRT itu merupakan produsen barat, jenis filmnya barat. BLW itu merupakan jenis film Bollywood. MDR ini merupakan jenis film Mandarin. Ini sesuai dengan tabel bantu vertikal yang kita sudah buat ini, yang sudah ada. Jelas ya anak-anak? Selanjutnya untuk harga. Untuk mengetahui harga di setiap jenis film, kita menggunakan fungsi lookup karena kolom harga itu tabel bantunya berbentuk horizontal. Jadi kita menggunakan fungsi lookup. Caranya, letakkan printer kalian pada sel E5. Lalu ketikkan rumusnya sama dengan lookup kurung buka, ketikkan B5 atau kode. Nah, klik B5, ini merupakan sel B5, tanda titik koma, lalu pilih tabel bantu vertikalnya, tabel bantu horizontalnya. Ini kita pilih ke bawah. Nah, ini horizontal ke samping, dia kan kita memilih. Kalau ini kan vertikal, dia tegak lurus ke bawah datanya. Lalu tekan F4, absolutkan agar rumusnya terkunci. Tanda titik koma 2 titik koma 0, kurung tutup, lalu tekan enter pada keyboard. Dan untuk mengetahui hasil harga jenis film yang lain, ini kita tinggal copy rumusnya dengan bantuan mouse, seret ke bawah. Sudah. Langsung nampak hasil harga dari masing-masing jenis film. Sesuai ya, MDR itu harganya 19.000. Di sini sudah 19.000 sudah langsung. Mudah, cepat ya, tentunya, dan akurat data yang kita peroleh. Untuk mengetahui total itu tidak menggunakan lookup atau VLOOKUP anak-anak. Untuk mencari total itu caranya adalah jumlahnya berapa dan harganya berapa. Jumlahnya 50 dikali harganya 25.000. Caranya itu ketikkan sama dengan pilih sel D5 atau harga atau jumlah D5, tanda kali. Nah, ini merupakan lambang tanda kali di Microsoft Excel ya, dikali harga. Nah, lalu tekan enter. Untuk mendapatkan total yang lain, kita tinggal mengcopy rumus yang sudah kita buat di awal. Dengan bantuan mouse, seret ke bawah sampai dengan sel F9. Langsung dia secara otomatis mendapatkan hasil yang tepat tentunya. Paham ya anak-anak? Ibu berharap kalian paham penjelasan ibu, dan jangan lupa berlatih di rumah jika mempunyai laptop agar kalian semakin mahir menggunakan rumus-rumus dalam Microsoft Excel dan semangat belajar. Terima kasih kalian sudah menonton video pembelajaran dari Ibu.
Ibu berharap kalian semua tetap semangat meski belajar dari rumah. Ibu akhiri dengan selamat pagi. Om Santi 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 Om.